Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Dengerin dulu ya, ini penting banget dan tolong tenang aja. Bayangin sejenak betapa seringnya dada ini berdebar tiap kali ponsel berbunyi belak-belok. Setiap notifikasi masuk, dari grup WhatsApp RT sampai grup arisan, grup alumni, grup pengajian, semuanya bikin satu doa sama. Ini kabar yang ditunggu nggak ya? Kadang ada yang bilang temennya udah terima, ada yang nge-share screenshot rekening yang bilang saldonya nambah, tapi itu selalu tanpa nama jelas, tanpa tanggal, nggak ada keterangan bank mana, semua terlihat kayak kabar baik, tapi justru bikin hati tambah kacau karena nggak ada yang bisa dijadikan pegangan nyata. Jujur menunggu tanpa kepastian itu bikin capek. Bukan cuma capek fisik, tapi capek secara batin. Di Jakarta katanya udah cair, di Jawa Barat katanya sebagian sudah masuk, di Jawa Tengah masih pada nunggu. Di luar Jawa ada yang malah belum dengar apa-apa, akhirnya yang tersisa cuma satu, perasaan campur aduk, harap, lelah, dan bingung. Bapak Ibu, ini bukan soal ingin kaya mendadak atau berharap berlebihan, ini soal hak. Hak yang sudah dihitung, dijanjikan, dan lama ditunggu. Yang sangat berarti di tengah kondisi hidup yang makin seret, harga beras yang naik, minyak goreng yang nggak stabil, biaya listrik yang terasa makin berat tiap bulan, belum lagi biaya obat dan kontrol kesehatan, kebutuhan cucu yang kadang susah ditolak. Jadi ketika kabar soal dana rapel ini datang, itu bukan cuma soal angka di rekening. Lebih dari itu, ini soal pengakuan. Dan hari ini suasananya beda, hari ini kita nggak lagi main tebak-tebakan, dari screenshot nggak jelas atau gosip di warung kopi, hari ini kita punya pegangan yang resmi, kabar yang ditunggu jutaan pensiunan dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir Sumatera sampai pegunungan Papua akhirnya datang. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun, yang biasa kita sebut dana rapel. Ini bukan hoax, bukan gosip, jelas bukan janji manis tanpa bukti. Ini adalah fakta administratif yang tercatat dalam dokumen negara. Keputusan ini nggak tiba-tiba, bukan karena ramai di medsos atau demo sana-sini. Keputusan ini lahir dari proses panjang, perencanaan anggaran negara, kajian fiskal mendalam, dan persetujuan berbagai lembaga terkait. Kenapa kabar ini melegakan? Karena prosesnya jelas, transparan, bisa ditelusuri. Nggak abu-abu, nggak menggantung. Dana rapel ini nggak tiba dari bisikan. Prosesnya melewati jalur administratif rapi, verifikasi data yang ketat, penyesuaian sistem pembayaran, sampai pengesahan hukum dari Kementerian Keuangan bekerja sama dengan PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Artinya apa? Artinya ini kepastian. Negara hadir, negara enggak melupakan para purna bakti. Pengabdian puluhan tahun itu enggak berhenti begitu masa pensiun datang. Ini bentuk pengakuan nyata. Penghormatan negara kepada Bapak dan Ibu yang dulu kerja dari pagi sampai petang, kepada para pensiunan TNI yang jaga kedaulatan dengan taruhan nyawa, dan para pensiunan Polri yang jaga keamanan supaya kita bisa hidup tenang. Semua diperlakukan setara. Nggak ada yang dianak emaskan. Yang dilihat adalah data dan aturan. Di tengah kondisi ekonomi yang kadang enggak bersahabat buat usia lanjut, kabar ini jadi angin segar. Bukan cuma karena ada tambahan dana untuk kebutuhan rumah tangga, tapi karena ada rasa dihargai, ada rasa aman, bahwa negara masih berdiri di belakang para pensiunan. Dan penting untuk dipahami, cakupan penerima dana rapel ini luas. Pemerintah memastikan nggak ada pihak yang berhak lalu kelewat. Jadi bukan cuma pensiunan yang masih terima gaji bulanan yang akan menerima. Janda dan duda dari pensiunan yang sudah meninggal juga masuk daftar penerima. Bahkan ahli waris tetap dilindungi haknya. Semua tercatat di database Taspen dan Asabri yang mencakup seluruh Indonesia. Dari golongan terendah sampai tertinggi. Semua dihitung proporsional berdasarkan golongan pangkat terakhir dan masa kerja. Negara nggak mikir soal siapa dikenal atau siapa dekat pejabat, yang dihitung adalah data. Sekarang masuk ke bagian yang sering bikin penasaran, gimana mekanisme pencairannya? Harus datang ke kantor Taspen atau Asabri, antre di bank atau kantor pos, perlu ngurus berkas tambahan? Jawabannya, tenang, pemerintah telah menyiapkan sistem pencairan ramah pensiunan yang mayoritas sudah lanjut usia. Dana rapel akan ditransfer otomatis ke rekening yang selama ini dipakai untuk terima gaji pensiun bulanan. Artinya Bapak Ibu nggak perlu datang pagi-pagi ke kantor, nggak perlu berdiri lama antre, nggak perlu keluar duit transport tambahan. Cukup pastikan rekening aktif dan data benar, lalu cek saldo via ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking. Tapi jangan heran kalau nominal yang diterima berbeda antara satu orang dengan yang lain.
bukan karena sistem sengaja curang. Perbedaan nominal itu wajar karena perhitungan dana rapel didasarkan pada beberapa faktor. Gaji pokok terakhir waktu masih aktif bekerja, golongan pangkat, jumlah bulan kenaikan berlaku surut, serta tunjangan yang ikut dihitung sesuai ketentuan. Semua diproses otomatis oleh sistem Taspen dan Asabri sehingga risiko kesalahan kecil. Bagi Bapak dan Ibu yang mau lihat rincian perhitungan detail, pemerintah menyediakan aplikasi resmi, Taspen Mobile atau Asabri Mobile. Di situ bisa dicek rincian gaji, tunjangan, potongan, dan total dana rapel yang diterima. Ada satu hal penting yang sering dianggap sepele padahal dampaknya besar, proses otentikasi atau verifikasi identitas. Ini bukan formalitas, ini kewajiban. Otentikasi memastikan dana negara benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, bukan orang lain. Proses ini bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi mobile atau lewat bank mitra kalau ada kendala teknis. Kalau otentikasi belum dilakukan atau statusnya nggak valid, pencairan akan ditunda sementara, bukan dibatalkan. Hak tetap ada, cuma ditahan demi keamanan. Makanya peran keluarga penting banget, anak cucu atau pendamping diharapkan bantu, pastikan otentikasi lancar, terutama untuk pensiunan yang kesulitan pakai teknologi. Di tengah kabar baik ini, kewaspadaan harus tetap dijaga. Setiap ada pencairan dana besar, penipu biasanya mulai bergerak. Ingat baik-baik, petugas Taspen, Asabri maupun bank mitra tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, atau biaya administrasi tambahan. Kalau ada telepon, pesan, atau WhatsApp mencurigakan yang ngaku-ngaku bisa percepat pencairan atau minta data sensitif, jangan diladeni. Jangan panik, jangan tergoda. Blokir dan laporkan. Dana rapel adalah hak yang harus dijaga, gunakan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dana darurat. Masa pensiun adalah masa di mana ketenangan jauh lebih berharga daripada gaya hidup sesaat. Oke, sekarang kita bicara soal tanggal pencairan dan kenapa sebagian orang sudah menerima sementara, sebagian lagi belum. Hal pertama yang mesti dipahami, pencairan dana rapel nggak dilakukan serentak dalam 1 detik ke seluruh Indonesia. Jumlah penerima besar sekali, jutaan orang, tersebar dari kota sampai pelosok. Sistem perbankan dan administrasi negara bekerja bertahap, terjadwal, dan berlapis. Pemerintah bersama Taspen dan Asabri menggunakan mekanisme penyaluran bertahap berdasarkan kesiapan data dan hasil verifikasi. Artinya, siapa datanya sudah lengkap, valid, dan nggak ada kendala administratif akan diproses duluan. Sementara yang masih ada catatan kecil, walaupun haknya tetap ada, prosesnya akan menyusul setelah perbaikan data dilakukan. Ini sebab utama kenapa ada perbedaan waktu penerimaan, soal teknis dan kehati-hatian negara dalam menyalurkan dana publik, bukan karena pilih kasih. Beberapa kendala yang sering muncul sebenarnya sederhana tapi berdampak besar. Misalnya rekening pensiun sudah nggak aktif, berubah status, atau pernah ada masalah administrasi di bank. Ada juga kasus perbedaan data identitas seperti nama yang enggak persis antara KTP, buku tabungan, dan data Taspen Asabri. Hal lain, status otentikasi yang belum diperbarui. Banyak pensiunan yang pernah otentikasi dan mengira itu berlaku selamanya, padahal sistem menetapkan masa berlaku tertentu. Kalau sudah habis masa berlakunya, sistem otomatis tidak bisa cairkan dana sampai diperpanjang. Jadi bagi yang belum menerima, langkah pertama bukan panik, tapi cek data dan otentikasi melalui aplikasi resmi atau minta bantuan keluarga yang paham teknologi. Kalau semua data sudah benar dan rekening aktif, sabar ya. Sistem pencairan berjalan bergelombang. Hak tidak hilang karena masuk gelombang berikutnya. Soal tanggal, banyak yang nanya, apakah benar tanggal 30 Januari 2026 jadi titik utama pencairan? Jawabannya, tanggal 30 Januari 2026 adalah tanggal efektif yang ditetapkan sebagai titik mulai realisasi pembayaran rapel secara nasional. Namun realisasinya bisa beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal itu tergantung proses teknis wilayah dan bank mitra. Makanya ada yang melihat saldo bertambah beberapa hari lebih awal, ada juga yang baru terima setelah tanggal tersebut. Semua masih di koridor aturan yang sama dan sah. Penting juga dicatat, dana rapel ini bukan bantuan sosial atau hibah. Ini hak yang muncul karena selisih pembayaran akibat kenaikan gaji pensiun yang berlaku surut. Karena sifatnya hak, negara wajib membayar,
meskipun perlu waktu untuk memastikan tepat sasaran. Dalam konteks itu, kehati-hatian negara harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab. Bayangin kalau dana besar dicairkan tanpa verifikasi. Risiko salah transfer, penyalahgunaan, dan penipuan bakal tinggi dan akhirnya merugikan pensiunan sendiri. Jadi proses yang terlihat lambat itu sebenarnya melindungi hak bapak dan ibu, melindungi dana negara, dan melindungi keluarga dari risiko nggak perlu. Sekarang soal peran keluarga. Di masa pensiun, dukungan keluarga bukan cuma urusan ekonomi, tapi juga pendampingan administratif. Anak dan cucu punya peran besar, bantu cek aplikasi, pastikan autentikasi, konfirmasi data. Pendampingan ini bukan berarti mengambil alih hak, tapi memastikan hak sampai aman. Jangan sampai karena kesulitan teknologi, pencairan tertunda lama, dan tetap waspada terhadap penipuan. Sejarah menunjukkan setiap ada pencairan besar, oknum mulai bermanuver, ngaku petugas, ngaku bisa percepat pencairan, minta biaya administrasi palsu. Ingat, nggak ada biaya apapun dalam pencairan dana rapel, nggak ada jalur khusus, nggak ada orang dalam, semua berjalan otomatis lewat sistem resmi. Kalau ada yang janji percepatan dengan imbalan, itu penipuan. Kalau Bapak dan Ibu sudah terima, syukurilah. Tapi setelah itu ada tanggung jawab baru, mengelola dana dengan bijak. Jangan buru-buru habiskan tanpa rencana. Dana ini bukan penghasilan rutin, melainkan tambahan yang sebaiknya dipakai untuk memperkuat kondisi keuangan jangka menengah. Prioritas pertama yang sering disarankan adalah kesehatan. Pemeriksaan rutin, obat, tindakan pencegahan. Itu investasi yang jauh lebih bernilai ketimbang kesenangan sesaat. Kebutuhan rumah tangga yang tertunda bisa jadi prioritas juga. Melunasi utang kecil, memperbaiki rumah yang bocor, bantu biaya pendidikan cucu dengan porsi wajar. Bagi yang masih semangat produktif, dana rapel bisa jadi modal usaha kecil yang aman dan realistis. Tapi jauhi investasi yang janji untung cepat tanpa masuk akal. Masa pensiun adalah masa menjaga, bukan berjudi. Keamanan lebih penting daripada potensi untung besar yang nggak pasti. Buat janda, duda, dan ahli waris, dana rapel punya makna lebih dalam, bukti negara tetap menghormati pengabdian almarhum, almarhumah. Hak itu nggak putus karena kematian. Negara tetap hadir melindungi keluarga yang ditinggalkan. Jika ada kendala dalam pencairan, hubungi saluran resmi, call center Taspen dan Asabri tersedia, gerai layanan resmi juga ada di berbagai daerah. Jangan serahkan urusan penting ini ke pihak nggak jelas. Sekarang kita bahas langkah konkret kalau dana belum masuk padahal data sudah lengkap. Pertama, pastikan rekening pensiun masih aktif. Banyak penundaan cuma karena rekening lama nggak dipakai sehingga statusnya dibekukan atau dibatasi oleh bank. Kedua, pastikan data identitas sinkron, nama lengkap, NIK, tanggal lahir, status keluarga harus sama antara data Taspen Asabri, data kependudukan, dan data perbankan. Perbedaan satu huruf saja kadang cukup buat sistem menahan proses. Ketiga, periksa status autentikasi. Banyak yang sudah pernah autentikasi tapi masa berlakunya habis. Kalau semua dicek dan benar namun dana belum masuk, langkah berikutnya hubungi saluran resmi. Bukan calo atau orang yang ngakunya ngetop di kantor. Call center resmi atau datang ke kantor layanan Taspen Asabri terdekat akan dapat akses sistem dan melihat posisi data Bapak Ibu. Apakah masih antre, ada catatan yang perlu diperbaiki, atau tinggal nunggu jadwal transfer. Di sini penting meluruskan yang sering bikin cemas. Penan bukan berarti penolakan. Penan adalah mekanisme kontrol. Hak tetap utuh. Negara nggak pernah membatalkan hak pensiunan yang sah karena keterlambatan teknis. Jadi jangan panik. Lakukan langkah yang tepat, bukan langkah tergesa-gesa. Kita juga mesti bahas soal sikap batin. Masa pensiun itu fase hidup yang berbeda, ritmenya nggak secepat dulu tapi nilainya nggak berkurang. Justru di masa inilah ketenangan jadi kebutuhan utama. Menunggu dana rapel memang melelahkan secara emosi, tapi jangan sampai penantian itu merusak kesehatan, hubungan keluarga, atau membuat pikiran terus dipenuhi prasangka. Negara sedang bekerja dengan skala besar, dan dalam skala besar, kehati-hatian lebih diutamakan daripada kecepatan semata. Ingat, rapel ini bukan hadiah, tapi hak. Dan hak itu sedang diproses sampai aman, nggak meloncat, nggak bocor, dan nggak salah alamat. Ketika dana itu akhirnya masuk, entah hari ini, besok, atau beberapa hari ke depan, sambutlah dengan rasa syukur, bukan euforia berlebihan. Setelah rasa syukur, muncul tanggung jawab untuk mengelola secara bijak. Gunakan dana ini sebagai penguat bukan penghabisan.
penguat ketahanan keluarga, penguat rasa aman, penguat kesehatan. Kalau dipakai untuk kebutuhan pokok itu bukan kelemahan, dipakai untuk kesehatan itu bukan pemborosan, dipakai untuk bantu keluarga secara wajar itu bukan salah. Tapi tetaplah waspada terhadap tawaran yang tiba-tiba datang setelah saldo bertambah. Penipu sering memanfaatkan momen itu dengan modus meyakinkan. Ingat, nggak ada investasi resmi mendesak yang jamin keuntungan cepat tanpa risiko. Masa pensiun bukan masa mengejar materi tetapi masa menjaga apa yang sudah dikumpulkan puluhan tahun. Sedikit tapi aman jauh lebih berharga daripada banyak tapi berisiko. Kalau bapak atau ibu adalah janda, duda, atau ahli waris, ingat bahwa dana rapel adalah amanah. Gunakan dengan kepala dingin untuk kepentingan yang benar-benar perlu, pendidikan anak cucu, kebutuhan rumah tangga, atau cadangan darurat. Kalau ada pihak yang mempersulit proses dengan minta biaya tambahan atau alasan nggak jelas, jangan diem. Negara menyediakan jalur pengaduan, hak dilindungi hukum. Nggak ada ruang bagi oknum yang main-main di atas penderitaan pensiunan. Ada satu pesan moral yang sering terlupakan. Pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun bukan sekadar catatan administrasi. Itu adalah fondasi negara, pelayanan publik, keamanan, pertahanan, semua pernah ditopang oleh pundak Bapak dan Ibu. Dana rapel ini bukan sekadar koreksi angka. Ini simbol bahwa negara ingat, negara menghargai, dan negara berusaha memenuhi kewajibannya meskipun prosesnya nggak selalu cepat. Generasi ASN yang masih aktif hari ini bisa belajar dari kesabaran para pensiunan bahwa bekerja untuk negara bukan hanya soal gaji bulanan, tapi soal dedikasi jangka panjang yang akhirnya tetap diakui. Sekarang saya ulang dan ringkas, tapi bukan motong isi. Pencairan dana rapel dan kenaikan gaji pensiun adalah kepastian resmi negara. Prosesnya bertahap, perbedaan waktu itu wajar. Kendala teknis bisa muncul, namun hak nggak hilang selama data benar, rekening aktif, dan autentikasi valid. Waspada terhadap penipuan, kelola dana dengan bijak. Semoga dana ini bermanfaat secara materi dan batin, memberi rasa aman, ketenangan, dan keyakinan bahwa pengabdian nggak sia-sia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu, biar nggak ada yang kelewatan, saya jelaskan lagi secara gamblang beberapa poin teknis yang sering bikin orang garuk-garuk kepala. Pertama, soal dokumentasi dan verifikasi data. Taspen dan Asabri sudah siapkan database nasional, tapi database ini harus cocok dengan data kependudukan dan perbankan. Kalau ada perbedaan ejaan nama, gelar, atau nomor identitas, itu bisa bikin proses ditahan sementara sampai perbaikan. Jadi, pastikan nama di KTP, di buku tabungan, dan di data Taspen, Asabri sama persis. Jangan remehkan hal ini karena satu huruf bisa bikin sistem mute. Kedua, soal rekening, jangan biarkan rekening pensiun Anda nganggur terlalu lama. Kalau rekening lama udah jarang dipakai, ada risiko dibekukan oleh bank karena dianggap tidak aktif. Pastikan rekening itu masih aktif. Kalau perlu, datangi bank dulu untuk konfirmasi status rekening. Ingat bahwa pencairan otomatis hanya bisa dilakukan ke rekening yang valid. Ketiga, soal autentikasi. Banyak yang kira autentikasi itu sekali lalu beres, padahal autentikasi bisa punya masa berlaku tertentu. Kalau masa itu habis, sistem nggak bisa cairkan dana sampai diperpanjang. Proses autentikasi bisa lewat pemindaian wajah di aplikasi resmi atau lewat bank mitra kalau ada kendala. Kalau ada kendala teknis, minta bantuan keluarga untuk bantu login atau melakukan verifikasi. Keempat, soal nominal yang berbeda. Perhitungan rapel itu bukan pakai rumus satu ukuran cocok semua. Ada banyak variabel, gaji pokok terakhir, golongan pangkat, jumlah bulan kenaikan berlaku, tunjangan yang termasuk, potongan yang berlaku, DLL. Jadi kalau orang sebelah terima jumlah sekian dan Anda terima jumlah berbeda, itu paling besar karena perbedaan variabel tersebut bukan karena ada main-main. Kelima, soal keamanan dan penipuan. Poin ini penting banget, jangan kasih PIN ATM, jangan kasih kode OTP, jangan transfer biaya administrasi apapun. Petugas resmi nggak akan minta hal-hal itu. Kalau ada yang mengaku bisa percepat pencairan dengan syarat biaya, langsung blokir dan laporkan. Gunakan saluran resmi untuk konfirmasi, call center Taspen dan Asabri, atau kantor layanan resmi. Keenam, soal jadwal pencairan, tanggal efektif di kebijakan adalah 30 Januari 2026. Tapi realisasi di lapangan bisa bergelombang beberapa hari sebelum atau sesudah tanggal itu. Tidak menerima tepat pada 30 Januari nggak berarti hak hilang. Itu cuma soal urutan gelombang dan kesiapan data.
Ketujuh, kalau sampai waktu yang lama dana belum masuk dan semua data sudah dicek, hubungi call center resmi atau datang ke kantor Taspen Asabri. Petugas resmi bisa lihat langsung di sistem apakah masih antre, ada catatan, atau tinggal nunggu transfer. Jangan percaya calo, jangan percaya pesan berantai. Kedelapan, soal penggunaan dana, utamakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan dana darurat. Kalau ingin berinvestasi kecil untuk tetap produktif, pilih yang aman dan realistis. Hindari tawaran investasi yang janji untung cepat. Masa pensiun bukan masa ambil risiko besar. Kesembilan, untuk keluarga, bantu lansia dalam hal teknologi dan administrasi. Peran anak dan cucu sangat menentukan kelancaran autentikasi dan akses aplikasi. Tapi tetap jaga integritas hak, pendampingan bukan pelepasan hak. Kesepuluh, untuk janda, duda, ahli waris, pastikan hak tercatat. Jika ada kendala dalam klaim, gunakan jalur resmi. Hak itu dilindungi hukum. Saya paham betul penantian ini menguras tenaga, tapi sekali lagi, napas panjang. Proses besar selalu ada geserannya. Negara sedang menata supaya tidak ada korban salah transfer dan penipuan yang rugikan pensiunan. Sekali lagi, yang penting, data benar, rekening aktif, autentikasi valid, dan hati-hati terhadap penipuan. Kalau boleh saya kasih langkah praktis ringkas sebelum kita akhiri percakapan ini. Cek rekening, pastikan aktif dan statusnya clear di bank. Cocokin data, nama, NIK, tanggal lahir di KTP, buku tabungan, dan data Taspen Asabri harus sama persis. Cek autentikasi, buka Taspen Mobile atau Asabri Mobile, cek status autentikasi. Kalau perlu, lakukan pemindaian wajah atau mintalah bantuan bank mitra. Pantau aplikasi resmi, lihat rincian perhitungan rapel di aplikasi. Waspada, jangan kasih PIN OTP, jangan transfer biaya apapun, laporkan jika ada penipuan. Hubungi resmi. Kalau masih bermasalah, telepon call center Taspen Asabri atau datang ke kantor layanan terdekat. Terakhir saya ingin menegaskan kembali, penantian panjang itu tidak sia-sia, negara hadir, hak itu diakui, kepastian kini datang secara resmi. Semoga pencairan ini membawa manfaat nyata, bukan hanya angka di rekening, tetapi rasa aman dan ketenangan batin yang selama ini dinanti. Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga selalu diberi kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan. Ingat pesan yang sama, kalau ada telepon, pesan, atau WhatsApp mencurigakan yang mengatasnamakan pencairan dana rapel, jangan diladeni, jangan panik, jangan tergoda. Blokir dan laporkan. Gunakan dana ini dengan bijak. Prioritaskan kebutuhan pokok, kesehatan, dan dana darurat. Masa pensiun adalah masa ketenangan, bukan masa pamer. Sekali lagi, salam hormat dan terima kasih atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu untuk negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.